Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini kita akan berlatih, ya kembali latihan meditasi ya. Jadi kalau kemarin tadi juga sempat Bante bahas bahwa kalau misalnya kita, ya kemarin kita bahas banyak mengenai jimat ya, sama tato. Ya jadi daripada nanti kita repot-repot ya, bikin sakit badan untuk ditato, atau mungkin beli jimat mahal-mahal ya, biar dianggap sebagai perlindungan. Nah sebenarnya perlindungan yang paling murah, yang paling gampang, yang nggak bikin kita sakit ya, baik fisik maupun mental, yaitu sila dan meditasi ya, gratis lagi. Tinggal mau atau tidak ya. Kadang-kadang sebagai umat selalu berpikir kalau yang gratis itu nggak mau ya, mau ya mahal-mahal ya. Kalau yang mahal-mahal, padahal kalau Bapak Ibu tahu meditasi yang kita biasa latih ya, dan dimanapun yang dilatih oleh para Bante yang lain juga, kalau di luar negeri dibikin jadi paket ya, paket khusus, eksekutif dan seterusnya. Nah itu training 4 hari, nah mereka bikin di hotel dan seterusnya. Nah itu bisa $2.000 ya. Pernah Bante di Nepal, pas Bante lihat ditempel ya, ada brosur, siapa yang mau belajar meditasi Anapanasati ya, sekitar bayar $500 untuk 1 minggu punya training ya. Jadi datang pagi pulang sore. Nah itu bayar $1.000, $500. Nah jadi kadang-kadang umat mau yang bayar ya, yang bayar lebih cun. Nah kalau yang Buddha kasih yang gratis, kayaknya nggak cun itu. Nah jadi berhasil tidaknya daripada latihan tergantung kita sendiri ya. Sebagus apapun gurunya, kalau kitanya nggak serius, kitanya nggak disiplin, kitanya nggak tahu aturan, kitanya nggak tepat waktu, nah berarti kita sendiri yang menghambat kita punya kesuksesan di dalam latihan ya. Jadi kita melihat bahwa banyak sekali siswa-siswa yang lahir di zaman Buddha, mereka ada yang sukses di dalam hal mencapai pencerahan ya, tingkat-tingkat sotapanna sampai arahat. Nah ada juga yang nggak sampai-sampai ya, karena kembali di dalam itu disiplin, tekad ya, ini yang masih kurang. Nah jadi ketika kita latihan, yang kita harus lihat adalah bagaimana kita disiplin, bagaimana kita konsisten ya. Apakah Anda mengulang ini terus menerus, menjalankan ini terus menerus. Nah ini dua adalah kunci daripada keberhasilan suatu latihan, keberhasilan suatu usaha daripada Anda, pekerjaan, mungkin buka toko, studi dan seterusnya. Ini adalah dua hal adalah yang sangat penting ya. Jadi ini sama di dalam kita berlatih juga sama. Kalau kita kurang ya berarti kita kurang mencapai juga ya. Nah jadi sekarang kita sudah bisa duduk dengan rileks ya. Bapak Ibu duduk dengan rileks, kita akan melihat meditasi. Yang kita latih adalah kita melihat kesadaran ya. Kita di sini tidak usah pusing ya. Misalnya ketika misalnya kayak kita di Manado ini, di depan jalan besar, ketika kita lagi meditasi, mobil dengan mungkin speaker, mungkin klakson, mungkin knalpot yang begitu mengganggu ya. Tetapi kadang-kadang lucu ya, umat selalu tanya, aduh Bante ribut sekali. Iya ribut kalau misalnya kita lagi meditasi, kok ribut sekali. Padahal kalau kita nggak meditasi, kita juga seperti biasa ya, ngobrol atau apa, itu suara juga tetap ada. Nah jadi pada intinya, baik kita berlatih maupun kita tidak berlatih, semuanya itu ada ya, suara itu ada. Sama ketika kita lagi duduk bermeditasi, kram itu ada ya. Kalau kita nggak duduk bermeditasi pun, Anda duduk misalnya nonton drama Korea ya,
Ketika Anda sedang duduk bersila seperti ini, Anda duduk nonton drama Korea, apakah kram kakinya? Kram juga. Jadi sama ya, kita lagi meditasi juga kram, nggak meditasi juga kram. Jadi apa bedanya? Ya, jadi bedanya kalau meditasi lebih cepat mengeluh. Ya, bahkan waktu dulu untuk Bante waktu saya masih kuliah ya, untuk saya mau duduk bersila yang lama, ini tips. Ya, Bante bagaimana cara duduk bersila lama? Tips yang waktu Bante bikin waktu saya masih kuliah ya. Waktu itu Bante juga main game. Waktu itu kita main game apa ya? Counter Strike, itu sebelum PUBG ya. Kalau PUBG ini zaman sekarang pakai HP, kalau Bante dulu pakai PC ya, pakai komputer. Nah, itu masih kan Counter Strike. Nah, jadi sengaja main dengan duduk bersila. Ya. Kalau main duduk bersila, Bapak Ibu bisa ya tahan 2 jam nggak goyang. Ya 2 jam duduk bersila nggak goyang. Karena kenapa? Fokusnya ke game. Tapi kalau meditasi, aduh ya kan, minta ampun ya. Kalau lagi duduk sudah 15 menit udah nggak betah. Padahal kalau main game duduk yang sama, posisinya kan sama, duduk bersila seperti ini ya. Nah kalau main game 2 jam bisa tahan. Kalau duduk meditasi paling 15 menit udah goyang. Nah jadi waktu itu kalau saya pribadi ya saya melatih biar bagaimana duduknya lama dulu. Ya jadi duduknya lama dulu. Nah jadi walaupun waktu itu masih main game ya tapi duduknya sudah lumayan kuat ya, sehingga pas kita duduk meditasi bisa agak lebih panjang. Jadi ini bisa ya. Tetapi ingat, yang kita latih postur duduk. Jangan Anda bilang, oh Bante Dhammawibodo bilang boleh nih main game sambil duduk bersila. Kemudian kalau mama tanya, cepat belajar, enggak, lagi belajar duduk meditasi bersila sambil main game. Jadi nah ini kembali ya, jadi jangan sampai, atau suami lagi nanya, ma cepat masak, ntar lagi duduk bersila nih, depannya nonton drama Korea. Aduh ya, jadi ini adalah trik atau tips, tapi jangan sampai jadi alasan ya bagaimana kita melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau Anda misalnya punya waktu lagi nonton misalnya drama Korea, boleh nonton ya, Anda duduk dengan posisi bersila ya, sambil Anda duduk Anda lihat jam dan perhatikan. Kalau duduk nonton drama Korea 3 episode nggak gerak, duduk kuat ya. Kalau meditasi sama Bante 1 sesi sudah goyang sana, sudah goyang sini ya, sudah minta ampun ya. Nah, jadi ini ya, karena kenapa? Karena ketika kita rasa bosan, ketika kita rasa jenuh, ketika kita rasa nggak karuan, di situ kilesa kita muncul, Bapak Ibu. Kenapa kita main game, dengar musik, nonton drama Korea dengan posisi yang sama, dia nggak bosan, karena yang dimainkan adalah kilesa. Ya, Anda lagi main game, kalau Counter Strike gamenya nembak-nembak ya kan. Nggak ada tuh kita bilang sebelum main Counter Strike sabe sata bonus kita ya nggak bisa ya. Nah, jadi karena itu adalah kilesa kita yang keluar, kita nggak rasa. Ketika Anda nonton drama Korea, aduh yang aktornya cakep, yang aktrisnya cantik ya kan, nggak rasa. Nangis ya kan, seterusnya. Emosi kita dipermainkan, kita nggak rasa. Karena secara nggak langsung kita punya kilesa, loba dosa moha ya, yang ada karena awija, kegelapan batin. Pada akhirnya dia ikutin, dia nggak pusing. Jadi ketika dia nggak pusing, kita punya fisik nggak sakit ya, padahal sakit. Tetapi karena dia bekerja sama ya antara objeknya dengan kilesa kita, jadi kita nggak rasa bosan ya, kita nggak rasa bosan. Tetapi ketika pikiran ini disuruh diam, nah disitulah muncul bosan, malas, ya kan, lambat, dan seterusnya. Di situ muncul, karena kenapa? Yang dilihat adalah kilesanya, ya, loba dosa mohanya yang dilihat. Jadi dia bosan, dia rasa bosan, dia jenuh, ya, dia jenuh. Nah jadi ini bedanya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Anda nanti di dalam meditasi, kadang-kadang ini salah satu alasan
Ya, Bante kalau meditasi itu nggak enak. Percaya Bante, coba Anda nonton drama Korea dengan posisi bersila seperti ini. Tahan lama, jamin ya. Oke, kalau nggak percaya nanti besok coba ya. Karena hari ini Anda pada ada sila rata-rata. Nah, besok Anda coba melakukan apapun dengan posisi bersila. Pasti lebih lama daripada ketika kita bermeditasi. Ya. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk kepada objek. Kenapa yang objek tadi Bante bilang? Kalau objek yang berkaitan dengan kilesa kita, ya misalnya yang hobi mancing, lihat film yang lagi mancing seru. Ya, hobi masak, lihat film yang lagi masak seru. Nah, ini karena kilesa kita. Tetapi ketika kita meditasi, kenapa kita bosan? Ya, karena yang disuruh lihat adalah bagaimana kita menenangkan kilesa kita, bagaimana kita melihat kilesa kita dengan cara apa? Dengan objek meditasi. Objek meditasi ini disesuaikan Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada yang suka marah, kayak Bante suka marah, suka ngomel, perlunya apa? Cinta kasih. Ya, biar pelan-pelan berubah ya kan. Siapa tahu pelan-pelan jadi baik. Ya. Nah, yang suka misalnya punya banyak pikiran, ya bisa pakai Cita Nupasana. Yang orangnya penuh curiga, ya kan, boleh pakai cinta kasih. Orangnya suka dendam, pakai cinta kasih. Orangnya suka mungkin suka bukan marah, kayak satu pikiran yang suka pikiran jahat. Pikiran jahat ini ya suka memiliki kalau dia lagi kesel, pikirannya sudah gak karuan ya, maksudnya nanti kamu celaka, nanti saya mau bikinin kamu begini, saya mau bikin kamu sampai sakit hati dan seterusnya. Nah, jadi ini semua bisa dipakai daripada pikiran meditasi dengan objek cinta kasih. Jadi kita lawan, kita punya amarah, kita punya rasa benci dan seterusnya dengan cinta kasih ini. Jadi sambil kita menyadari bahwa saya punya sifat adalah hal yang seperti ini adalah wajar karena ini adalah kilesa saya. Nah, sambil kita mengarahkan ya kilesa-kilesa, coba ikutin hal-hal yang positif. Nah, semoga bisa lebih baik dan seterusnya. Nah, jadi dari situ kita bisa menjadi seorang pribadi yang baik ya, yang lebih baik, lebih mengasihi, lebih sempurna di dalam welas asih. Nah, jadi ini harapan daripada misalnya objek cinta kasih. Objek yang lain misalnya seperti kemarin Romo Tara sempat ajarkan kita meditasi api ya. Nah, kadang-kadang juga ada meditasi kasina warna putih, warna kuning, warna merah dan seterusnya. Jadi ini adalah banyak sekali objek Bapak Ibu ya. Bagi yang suka jalan, ada juga meditasi jalan, ada juga meditasi berdiri ya. Jadi banyak, jadi kita bisa pelan-pelan melakukan ini semua ya. Cuma kalau di dalam sini kita nggak bisa praktek karena keterbatasan daripada ruangan dan kamera. Kalau kita mau jalan atau mau itu, nah kameranya mesti banyak ya, jadi biar kelihatan semua. Nah, ini agak masih kita belum siap untuk itu. Jadi yang kita bisa paling gampang adalah meditasi duduk yang bisa dilatih ya. Nah, setelah di sini sebelum kita berlatih sekarang adalah kita mengembangkan motivasi ya, yang selalu Bante ulang. Kenapa kita mengembangkan motivasi? Karena sebelum kita melakukan sesuatu ya, harus dimulai daripada motivasi yang baik, motivasi yang benar. Kenapa? Karena kalau dasarnya kita sudah memulai sesuatu dengan motivasi, dengan niat yang tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Kalau kita melakukan sesuatu dengan niat yang baik, pasti hasilnya juga baik ya. Contoh, saya mau meditasi biar bisa terbang ya, itu niatnya baik nggak? Ya kurang baik ya. Atau ada yang tanya tadi ada tadi anak-anak tanya Bante, kalau meditasi
bisa lihat hantu nggak? Jadi dia mau lihat hantu untuk dia mau meditasi untuk melihat hantu. Nah itu ya. Jadi Bante bilang, ngapain kamu lihat hantu? Kamu kalau mau lihat hantu nggak usah meditasi ya. Beli Netflix, nonton film horor, itu hantunya lebih serem. Nah itu, jadi itu adalah niat-niat yang kurang ya. Atau misalnya Bante saya mau meditasi biar nanti biar nanti dapat nomor dan seterusnya. Jadi itu adalah hal-hal yang kurang ya, yang kurang baik di dalam kita melaksanakan dhamma ini. Jadi itu adalah motivasi yang kurang baik. Terus motivasi yang baik adalah apa? Motivasi yang buat kita punya egois secara kita pribadi. Misalnya semoga saya lebih baik. Nah ini pribadi. Semoga saya semoga saya lebih baik, lebih sabar dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan egois kita, maksudnya untuk kebutuhan kita pribadi. Ya, tetapi hal yang lebih tinggi daripada meditasi ini adalah semoga dengan praktek dhamma atau meditasi yang kita laksanakan, semoga membawa manfaat bagi semua makhluk. Jadi ini adalah yang paling tinggi. Ya, jadi kita perlu melihat motivasi sebelum kita latihan. Dengan motivasi yang baik, kita akan tambah berusaha, tambah semangat di dalam Anda latihan nanti. Ya, baik. Kalau sudah begitu, kita akan mulai latihan kita. Bapak Ibu silakan duduk dengan rileks dan perhatikan postur terlebih dahulu. Ya, jadi perhatikan postur terlebih dahulu. Postur yang perlu kita lakukan adalah 7 postur ini yang Anda perlu lihat ya. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Jadi 7 postur ini yang bisa kita perhatikan, yaitu postur apa? Postur kaki. Ya, bagaimana kita mengatur kaki kita. Ya. Bagaimana? Di sini ada 3 postur ya. Anda bisa mengikuti postur versi kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas. Kemudian postur seperti orang Myanmar juga boleh ya, itu sejajar. Jadi kalau postur yang tradisional atau kita bilang setengah lotus, itu kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas, saling nimpa ya, saling nimpa begini. Nah kalau misalnya posisi Myanmar ya, orang bilang Burmista, nah itu sejajar ya, dua-duanya sejajar, nggak saling tindih. Tetapi itu perlu untuk bantal yang agak tinggi ya, jadi biar posisinya lebih enak ya. Kemudian posisi yang direkomendasikan adalah Vajra sempurna ya, yang kita bilang posisi lotus, full lotus atau full teratai. Nah itu juga paling bagus karena dengan full teratai kita punya tulang belakang dan seterusnya itu akan lebih baik. Nah jadi itu adalah posisi kaki. Kemudian posisi tangan kita ya, posisi tangan Bapak Ibu bisa taruh apakah tertutup apa dibuka atau digabung ya di tengah-tengah seperti mudra yang seperti ini ya. Nah itu juga posisi tangan. Kemudian posisi pinggul kita ya tegak, kemudian leher kita tegak. Nah kemudian mata, kalau kita ngantuk boleh buka mata. Tetapi yang kita boleh buka adalah buka dengan melihat hanya 2 meter di depan kita. Ya, jadi bukan Bante bilang boleh buka mata, buka ke sana ke sini. Bante lagi tutup mata kita main WA. Ya, jadi ketika mata adalah boleh tutup, juga tutupnya yang rileks ya, seperti kita tidur. Bukan kita paksa tutup atau bukan juga kalau misalnya kita ngantuk kita boleh buka mata, tetapi pandangan cuma maksimal 2 meter di depan kita ya. Nah jadi ini kemudian posisi mulut kita adalah tertutup ya, tertutup. Kemudian lidah boleh taruh di langit-langit, boleh enggak. Nah jadi ini adalah postur yang kita akan latih ya. Nah kemudian
Setelah kita melihat postur dengan baik, kita melanjutkan ke objek meditasi. Kita akan bagi menjadi 4 objek meditasi, di mana meditasi cinta kasih kepada diri kita sendiri, cinta kasih kepada orang-orang yang kita sayangi, ya, cinta kasih kepada mereka-mereka yang kita benci, mereka-mereka yang membuat kita sakit hati, mereka-mereka yang membuat kita kesel, mereka-mereka yang menjadi musuh-musuh kita. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Ya, yang keempat adalah kita memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Nah, sekarang kita akan masuk pada metode yang pertama, yaitu cinta kasih kepada diri sendiri. Ya, dengan mengucapkan di dalam hati kita, semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Kita mulai meditasi sesi pertama untuk 8 menit ke depan.
sambil menjaga kesadaran. Selanjutnya kita masuk pada sesi kedua, yaitu memancarkan, mengembangkan cinta kasih kepada orang-orang yang kita cintai sambil membayangkan wajahnya. Kita mengembangkan cinta kasih di dalam batin, mengucapkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Jadi semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi kedua.
sambil menjaga kesadaran. Selanjutnya marilah kita masuk pada sesi ketiga, yaitu mengembangkan cinta kasih kepada musuh-musuh kita, orang-orang yang kita benci, mereka-mereka yang telah mengecewakan kita, dan seterusnya. Semoga di dalam kita membayangkan, di dalam batin kita menyebutkan, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi ketiga.
menyadari. Saat ini kita akan masuk pada sesi yang terakhir, sesi yang keempat. Di dalam batin kita menyebutkan, semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi keempat.
Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi selesai. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah bermeditasi singkat. Ya, jadi sekitar mungkin 30 menit kita sudah bermeditasi, dan Bante harapkan ya semoga bisa dilatih lagi di rumah lebih intens, mungkin ya setiap hari minimal 10 menit. Nah, jadi biar kita dapat benefit daripada melihat pikiran kita ya. Dan kita akan tutup dengan pembacaan doa dedikasi. Sebelum pembacaan doa dedikasi, mungkin Bante mau info bahwa besok pagi ya, jadi hari Kamis dan Jumat kebaktian pagi ditiadakan, dan juga untuk Kamis malam dan Kamis malam mungkin kebaktian juga tidak ada ya. Jadi karena besok Bante harus baca doa yang untuk Oma dari Suli dan Putra. Jadi besok Bante off untuk kebaktian, dan hari Senin, hari Jumat ada ke kuburan. Jadi Kamis dan Jumat. Ya, baik, selanjutnya mari bersama-sama kita membacakan doa dedikasi. Dedikasi kebajikan. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan kama buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi Dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi Nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangga, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu
semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.